guys, ya kita berjumpa kembali di video pembelajaran ini bersama Pak Gur. Nah anak-anak semuanya, gimana kabarnya nih? Sehat-sehat kan? Oke, Pak Gur harapkan anak-anak Pak Gur tetap dapat menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Ingat ya, jika mau bepergian, ingat memakai masker. Nah anak-anak Pak Gur sekalian, di video ini kita akan belajar tentang akuntansi sebagai sebuah sistem informasi. Pihak-pihak apa saja sih yang berkepentingan dengan informasi akuntansi tersebut? Terus bidang-bidang apa saja yang ada dalam akuntansi? Dan jika kita bergerak di bidang akuntansi, profesi apa yang dapat kita geluti? Oke, mari ikuti terus video ini untuk mengetahui lebih jelas dan membuka wawasan Anda tentang akuntansi. Mari belajar bersama Pak Gur. Oke, anak-anak Pak Gur sekalian, kita akan awali pembelajaran kita dengan mengenal dulu apa sih arti dari akuntansi itu, ya. Jadi menurut Asosiasi Akuntansi Amerika, akuntansi itu dapat didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi akuntansi yang memungkinkan adanya pengambilan keputusan dan penilaian jelas serta tidak membingungkan bagi para penggunanya. Oke, jadi itulah definisi dari akuntansi. Mari kita kenal lebih lanjut akuntansi itu sebagai sebuah sistem informasi. Nah, akuntansi sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan informasi bagi para penggunanya harus dapat memberikan informasi yang berkualitas. Bagaimana sebuah informasi yang berkualitas akan kita pelajari di slide yang selanjutnya. Dan yang kedua, akuntansi sebagai sebuah sistem informasi itu dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Nah, pihak-pihak apa saja yang berkepentingan dengan informasi dari akuntansi tersebut? Nah, yang pertama yaitu pihak internal. Pihak internal itu adalah orang-orang, pihak-pihak yang berada di dalam perusahaan. Nah, yang kedua itu pihak eksternal. Pihak-pihak yang berada di luar perusahaan namun berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Oke, itulah dua pihak yang berkepentingan, berhubungan dan memerlukan informasi dari akuntansi tersebut. Ya, yang berikutnya yaitu bidang akuntansi. Bidang apa saja sih yang ada dalam akuntansi itu? Nah, yang pertama yaitu akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan itu artinya bidang akuntansi yang memfokuskan mencatat transaksi keuangan dari perusahaan dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan. Oke, yang kedua yaitu akuntansi pemeriksaan. Akuntansi pemeriksaan adalah bidang akuntansi yang bertugas memeriksa data keuangan dari sebuah perusahaan. Biasanya yang diperiksa adalah kewajaran dari laporan keuangan tersebut. Nah, orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan auditor yang bersifat independen. Oke, nah yang ketiga itu akuntansi biaya. Akuntansi biaya itu bidang akuntansi yang bertugas merencanakan, menetapkan dan mengendalikan biaya produksi dari perusahaan tersebut. Ya, nah yang berikutnya yaitu akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu adalah bidang akuntansi yang memfokuskan pada penafsiran dari informasi akuntansi yang akan dijadikan keputusan manajemen dari perusahaan tersebut. Nah, yang berikutnya yaitu akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan ini yaitu bidang akuntansi yang menyusun data-data keuangan dari segi perpajakan dan akan digunakan nanti sebagai pelaporan keuangan untuk kepentingan pajak, ya. Nah, yang berikutnya akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran ini adalah bidang akuntansi yang bertugas merencanakan pengeluaran ya dari sebuah perusahaan dengan membandingkan dengan pengeluaran-pengeluaran yang sudah ada sebelumnya. Nah, yang berikutnya yaitu sistem informasi akuntansi. Ini adalah bidang akuntansi yang bergerak dalam merencanakan bagaimana sebuah sistem informasi akuntansi di perusahaan itu akan berjalan. Nah, yang terakhir yaitu akuntansi pemerintah. Ini adalah bidang akuntansi yang bergerak di bidang pemerintah, mencatat transaksi-transaksi dari sebuah pemerintahan. Oke. Nah, yang berikutnya yaitu profesi akuntansi apa saja yang bisa kita geluti. Nah, yang pertama yaitu sebagai seorang akuntan perusahaan. Ini artinya orang yang bekerja di perusahaan sebagai seorang
pencatat transaksi keuangan dari perusahaan tersebut, membuat laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, yang berikutnya itu akuntan publik. Ini orang atau sekelompok orang yang bersifat independen, bebas, ya, mereka akan bertugas memeriksa kewajaran dari laporan keuangan. Nah, yang berikutnya yaitu akuntan pemerintah. Ini adalah akuntan orang-orang yang bergerak mencatat transaksi keuangan di lembaga-lembaga pemerintah, ya. Nah, yang terakhir itu akuntan pendidik, yaitu orang-orang yang bergerak sebagai pendidik pengajar di bidang akuntansi. Nah, akuntan-akuntan ini harus menjalankan semuanya sesuai dengan etika profesi seorang akuntan. Mereka harus tanggung jawab dengan profesinya, mereka harus integritas, objektivitas, artinya tidak memihak siapapun. Terus mereka harus menerapkan prinsip kerahasiaan dan lain sebagainya. Nah, dan semuanya ini dijalankan dengan standar akuntansi keuangan yang sudah ada. Nah, itulah tentang akuntansi sebagai sebuah sistem informasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana informasi akuntansi itu dikatakan berkualitas. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhinya. Nah, yang pertama yaitu manfaatnya lebih besar daripada biayanya. Artinya, biaya yang dikeluarkan oleh pengguna informasi ini tidak boleh lebih besar daripada manfaat yang didapatkannya. Oke, yang kedua itu dapat dipahami. Artinya, informasi-informasi yang disajikan dapat dipahami oleh para pemakainya. Nah, yang berikutnya yaitu relevan. Relevan artinya berhubungan dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, yang berikutnya itu dapat dipercaya. Di sebuah informasi akuntansi dikatakan dapat dipercaya jika dapat diuji, netral, dan menyajikan keadaan yang sebenarnya. Oke, yang berikutnya itu memiliki nilai prediksi. Jadi informasi akuntansi dapat dijadikan sebagai prediksi untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, yang berikutnya dapat digunakan sebagai umpan balik. Jadi informasi akuntansi dikatakan berkualitas jika dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk keputusan-keputusan yang telah dijalankan sebelumnya, baik mau menerimanya ataupun menolak keputusan-keputusan yang sudah pernah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang berikutnya yaitu tepat waktu. Informasi akuntansi ini harus disajikan tepat waktu. Jadi pengambilan keputusan juga dapat dijalankan dengan baik. Yang berikutnya itu dapat diperbandingkan dan konsisten. Informasi akuntansi ini dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya dan bersifat konsisten, dan juga dapat dijadikan sebagai perbandingan dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis. Jadi itulah beberapa syarat sebuah informasi dikatakan berkualitas. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang pengguna informasi akuntansi. Nah, yang pertama itu pihak internal. Pihak internal adalah pihak yang berada di dalam perusahaan, seperti pimpinan perusahaan, manajer, maupun karyawan-karyawannya. Nah, yang kedua yaitu pihak eksternal. Pihak luar yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Contohnya seperti kreditor. Kreditor itu artinya pihak yang akan memberikan pinjaman kepada perusahaan. Investor, pihak yang akan menanamkan modalnya di sebuah perusahaan. Supplier, pemasok ya, dari kebutuhan perusahaan. Berikutnya ada pemerintah, ada pelanggannya, ada masyarakatnya. Itulah pihak eksternal, pihak luar yang berkepentingan dengan informasi akuntansi dari perusahaan. Ya, jadi ada dua pihak, pihak internal dan pihak eksternal. Nah, berikutnya, dengan adanya informasi akuntansi ini, maka dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis oleh para pemakai informasi tersebut. Nah, oleh perusahaan pihak internal, mereka akan menjalankan keputusan bisnisnya bagaimana menjalankan perusahaan ini di masa yang akan datang. Nah, bagi kreditor, apakah dia yakin akan memberikan pinjaman kepada perusahaan ini? Apakah perusahaan akan mampu mengembalikan pinjaman tersebut? Nah, kalau dari segi investor, apakah saya akan menanamkan modal saya di perusahaan ini? Demikian seterusnya seperti itu. Jadi informasi akuntansi ini dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan bisnis bagi para pemakai informasi tersebut. Oke, aku akan tunjukkan berikutnya itu bagaimana peran akuntansi bagi sebuah perusahaan. Nah, perusahaan akan menjalankan kegiatannya seperti biasanya. Jadi di dalam perusahaannya akan ada transaksi-transaksi, terlebih transaksi keuangannya.
Dan ini akan dicatat dalam sebuah proses akuntansi. Uang masuknya, uang keluarnya, semua akan dicatat dalam proses akuntansi ini dengan mengikuti aturan-aturan dari standar akuntansi keuangan yang sudah ada. Nah, setelah dicatat, maka akan menghasilkan namanya informasi akuntansi berupa laporan keuangan. Laporan keuangan ini menyajikan bagaimana kondisi keuangan yang sebenarnya. Nah, yang berikutnya, ini akan dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi akuntansi tersebut. Nah, ini akan menentukan kegiatan perusahaan ke depannya. Jadi seperti itu, proses ini akan terus berulang dan berkelanjutan. Kegiatan perusahaan terus berlanjut, akan dicatat dengan proses akuntansi yang ada, menghasilkan informasi akuntansi, dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk menentukan kegiatan perusahaan ke depannya. Nah, demikianlah proses akuntansi itu berlangsung dan menjadikan akuntansi itu berperan penting dalam sebuah perusahaan. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Inilah yang dapat Pak Pur jelaskan tentang bagaimana akuntansi itu terhadap perusahaan. Oke, selamat belajar, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Dadah!